Halo, selamat siang semuanya. Saya akan melanjutkan mengenai penjelasan pengenalan sistem basis data pada pertemuan kali ini. Saya akan melanjutkan dengan pembahasan mengenai mengapa eh, rancangan sistem basis data itu adalah hal yang penting ya. Jadi pertama-tama kita perlu menyadari dulu apakah yang dimaksud dengan perancangan sistem basis data. Jadi perancangan sistem basis data itu mengacu pada aktivitas ya yang berfokus pada perancangan struktur database ya. Jadi ketika kita bicara merancang database itu, yang dirancang itu adalah strukturnya. Strukturnya bagaimana ya, sehingga database itu dapat digunakan untuk menyimpan dan mengelola end user data. Jadi sehingga database yang bisa memenuhi keinginan user ya, yang bisa memenuhi keinginan user di dalam semua hal itu sebenarnya tidak begitu saja terjadi, tetapi struktur database itu harus didesain, harus dirancang secara hati-hati. Nah, sehingga sebenarnya pada kenyataannya perancangan sistem basis data itu adalah sesuatu aspek yang krusial ya. Aspek yang krusial kalau di dalam keseluruhan keterlibatan kita atau pekerjaan kita yang terkait dengan database, maka database design itu adalah salah satu aspek yang sangat krusial. Dan sehingga sebagian besar dari buku yang menjadi acuan dari mata kuliah ini, atau sebagian besar dari mata kuliah ini, itu sebenarnya difokuskan atau didedikasikan untuk membahas mengenai bagaimana pengembangan database yang baik ya, menggunakan teknik perancangan database yang baik gitu. Nah, berikutnya kita akan melihat mengapa rancangan basis data itu adalah hal yang penting lebih jauh pada gambar 14, di mana pada gambar 14 nanti akan diperlihatkan usaha-usaha atau upaya-upaya organisasi untuk menyimpan data. Untuk menyimpan data mengenai karyawan beserta dengan kemampuannya. Jadi di dalam data yang nanti akan digambarkan pada gambar 14, beberapa employee atau beberapa karyawan itu telah memperoleh sertifikasi tertentu, tapi beberapa tidak lulus pada sertifikasi tertentu. Beberapa menyelesaikan banyak sertifikasi, tapi ada juga yang tidak memiliki sertifikasi sama sekali. Ya, nanti kita akan lihat lebih terperinci gitu. Kalau dilihat dari sini, ini adalah data mengenai karyawan, kemudian memiliki pekerjaannya itu apa, atau posisinya apa, kemudian kapan direkrut, kemudian juga ada ini adalah skill 1 menyatakan sertifikasi pertama yang diperoleh. Ini kalau ada sertifikasi lain, dan ini ada kalau ada sertifikasi yang ketiga misalnya. Nah, tapi di sini ada juga karyawan yang belum memiliki sertifikasi sama sekali di sini, atau di sini, atau di sini. Jadi ada yang sertifikasinya baru 1 saja, ada sertifikasinya 2, ada yang mendapatkan sertifikasi 3. Nah, ini adalah
salah satu cara atau upaya yang dilakukan oleh perusahaan tersebut ya untuk menyimpan data karyawan dan beserta dengan sertifikasinya. Tetapi dikatakan di sini, cara menyimpan data seperti ini adalah merupakan suatu perancangan yang jelek ya, a poor design. Mengapa? Karena dikatakan desain yang buruk itu ada beberapa hal yang dijelaskan di gambar ini, tapi nanti akan dijelaskan lebih detail dengan penjelasan-penjelasan yang lebih menyeluruh pada slide berikutnya. Permasalahan yang pertama yang timbul adalah contohnya pada baris ke-9 dan ke-10 ini. Ini barisnya itu ada data-data yang kosong ya. Ada data-data yang kosong, ada baris-baris yang kosong di cukup banyak tempat di baris ke-9 dan ke-10 itu ada kolom-kolom yang kosong di situ. Kemudian itu permasalahan yang pertama. Jadi terutama ada banyak kolom yang kosong pada baris ke-9 dan ke-10 dan juga pada kolom-kolom yang lain pada baris yang lain. Berikutnya ada pertanyaan bagaimana untuk menghasilkan atau bagaimana untuk mengurutkan ya data karyawan secara urut alfabet itu bagaimana? Ini mungkin akan menimbulkan masalah yang akan dibahas pada beberapa slide ke depan.